ke misalkan ke kitab Al-Quran yang pernah dikatakan Ustadz Kainama gitu ya, itu tidak ada di sini janjinya gitu, atau bahkan pun disinggung pun tidak ada. Kalau Tuhan berbicara kepada manusia, ya itu harus terkait dengan Alkitab. Kalau dikatakan Tuhan bicara dengan manusia tapi tidak terkait atau melawan Alkitab, itu bukan Tuhan yang bicara. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Pada episode kali ini khusus kami akan menjawab pertanyaan yang ada pada komentar di video kami Bapak Ibu. Dan yang bertanya adalah Irwan 46. Dan apa saja pertanyaannya? Langsung aja kita akan tanyakan kepada Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ada satu pertanyaan nih bro, yang ada di kolom komentar. Itu dari Irwan 46. Dia bertanya, kalau diizinkan bertanya, kenapa kitab Bible itu harus ada yang lama dan yang baru? Silakan bro. Iya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu hanya bisa dimengerti jika belajar untuk memahami sistematika pernyataan perancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Singkatnya perjanjian lama itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan pada saat persiapan. Pada saat persiapan dan itu dinyatakan dalam nubuatan. Sehingga perjanjian yang baru itu adalah lebih kepada penggenapan. Ya, penggenapan sampai pada akhirnya. Itulah isi perjanjian lama, perjanjian baru seperti itu. Jadi ada sistematikanya, bukan berarti berbeda dan boleh pakai perjanjian baru saja. Tidak boleh. Perjanjian baru digunakan dengan perjanjian lama tetap. Karena nubuatan dan sebagainya, janji Tuhan, pernyataan Tuhan, stimulus pengajaran dari Tuhan itu dinyatakan dulu di perjanjian lama, lalu akhirnya berkembang ya, menjadi berkembang karena manusianya perlu mengenal dulu ya. Jadi bukan karena Tuhannya yang berkembang, bukan. Karena kita manusianya ada masa pengenalan kepada Tuhan. Nah, perjanjian baru itu lebih kepada penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan, terkhususnya kepada keselamatan dan penebusan. Itu karena justru terbukti dari hukum-hukum perjanjian lama semua hukum-hukum itu tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi, tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya secara sempurna. Sehingga karena kita berdosa, ya kita perlu membayar. Tapi kan nggak bisa ya. Apakah tadi beliau yang bertanya, apakah Anda bisa tidak berdosa dengan mengenal hukum-hukum? Tidak kan, tetap Anda berdosa, tetap Anda berbohong dan sebagainya. Lalu pada fakta itu bagaimana? Apakah Allah hanya mengampuni saja? Ya, tidak ada realitas seperti itu karena manusia dicipta oleh Tuhan punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimanapun itu mesti dilakukan. Ya. Allah mengampuni kita iya, tapi dengan jalannya Dia dong. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru kira-kira seperti itu perbandingannya. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipilih mau pakai perjanjian baru aja atau perjanjian lama aja, nggak bisa. Karena itu kesinambungan dari awalnya, maka di Kejadian 1 bagaimana Tuhan menata bumi ini sampai kepada wahyu akhir dari segalanya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 itu jelas sekali bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan
Jadi dari memang perjanjian lama itu ada tentang tindakan Tuhan selanjutnya kepada perjanjian yang baru. Di dalam Yehezkiel juga, Yehezkiel 16 ya. Yehezkiel 16 itu juga ayat 60 sampai 62 itu tentang peneguhan janji. Jadi bukan berarti janji perjanjian lama, perjanjian lama itu salah, tidak. Tetapi karena kita manusia hidup di dalam ruang dan waktu dan kita harus menyadari itu. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Kalau kita berhidup dalam ruang dan waktu sehingga Tuhan setting sebegitu rupanya untuk manusia dapat belajar secara progresif. Maka itu dimulai dari bangsa Israel pada saat itu. Karena komunitas manusia itu yang pada zaman dulu yang besar ya, itu adalah sebuah bangsa. Jadi kenapa alasan itu dipilih kepada bangsa sebuah bangsa, yaitu yang dipilih bangsa Israel. Kenapa Israelnya itu terserah Tuhan. Nah di dalam perjanjian baru, nah di sini di mana peneguhan sesuatu yang lebih besar, ya, jadi kepada bangsa-bangsa. Karena sudah digenapi gitu. Jadi dari kecil ke besar. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai kitab saudara kita orang Islam, Al-Qur'an, Alkitab nggak ada. Jadi nggak ada nubuatannya, memang nggak ada Tuhan bilang akan dari luar Israel tuh nggak ada. Gitu. Jadi sekali lagi ya, kita bukan mendewakan Israel loh. Namun memang Tuhan yang memilih pada waktu itu, dan itu sebuah keistimewaan. Tapi ingat, mau Israel maupun bangsa lain itu sama. Kita semua manusia sama-sama berdosa, nggak ada bangsa yang lebih istimewa dan tidak. Itu bagi orang Kristen. Gitu ya. Jadi memang jelas ada kenapa perjanjian baru? Karena ada dalam Yeremia 31, Yeskel 16 ayat 60 sampai 62. Itu di situ konteksnya ada. Gitu. Jadi kalau untuk ke yang lain, misalkan ke kitab Al-Qur'an yang pernah dikatakan usap nama gitu ya. Itu tidak ada di sini janjinya gitu. Atau bahkan pun disinggung pun tidak ada. Gitu. Ya, demikian bro. Ya bro, terus dia lanjut bertanya bahwa apakah nanti ada terbit yang baru lagi, karena perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah sudah lengkap sampai di situ saja atau seperti apa bro? Silakan bro. Ya, jadi sudah lengkap, sudah sempurna dan tidak ada yang baru lagi. Rancangan Tuhan itu sudah ditutup sampai kepada akhir zaman, yaitu wahyu. Sudah sampai situ. Ya, tidak ada penambahan lagi, tidak ada Tuhan bilang lagi yang baru-baru, tidak. Yaitu schedule-nya Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada manusia, ya itu harus terkait dengan Alkitab. Kalau dikatakan Tuhan bicara dengan manusia tapi tidak terkait atau melawan Alkitab, itu bukan Tuhan yang bicara. Gitu ya. Jadi kembali tidak ada penambahan lagi, karena wahyu adalah ujung dari segalanya. Maka dikatakan Wahyu 1, Yesus berkata bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi sudah akhir di situ, itu sudah. Ya, demikian bro. Ya bro, berarti ketika kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai dan tidak ada penambahan lagi, karena saya sempat mendengar beberapa statement dari teman-teman Muslim bahwa itu belum selesai karena akan dilanjutkan kepada Al-Quran bro. Gimana bro? Ketika ada teman-teman Muslim mau mencoba untuk menyambung-nyambungkan itu bro, gimana bro? Gini. Karena nampaknya ini ada kesalahpahaman yang dimana dikira
bahwa perjanjian lama diteruskan oleh perjanjian baru. Perjanjian baru diteruskan lagi oleh Al-Quran. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada sistematikanya perjanjian lama, mengapa diteruskan kepada perjanjian baru. Karena kalau kita lihat sendiri, perjanjian lama sendiri, itu tidak menuliskan secara jelas sekali teratur sistematis mengenai mengenai akhir zaman. Gitu. Jadi perjanjian baru ini memang ada muncul ya karena apa yang dituliskan dan dijanjikan pada perjanjian lama itu tergenapi. Tidak semuanya ya akhir zaman ya belum tergenapi. Tapi dengan beberapa hal yang tergenapi melalui Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Nah, kenapa kita percaya sebagai orang Kristen kepada Yesus tentang akhir zaman? Ya, karena semasa dia hidup, bahkan keluarganya, orang terdekatnya pun, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus atau kesaksian-kesaksian dari sejarawan-sejarawan Romawi seperti Josephus Flavius, Tacitus itu mencatatkan tentang Yesus. Dan kesaksian mereka juga ada juga kesaksian, saya lupa namanya, hanya itu mengenai cerita tentang seorang Romawi yang mengatakan dan ada di situ pada saat penyaliban Yesus dan berkata bahwa benar dia adalah anak Allah. Itu menyaksikan langsung orang Romawi itu dan itu dicatatkan, tapi saya lupa itu namanya apa gitu. Dan itu sempat sebenarnya kurang tepat dengan apa yang diceritakan dalam Alkitab gitu. Itu saya lupa namanya apa filmnya. Ya, jadi kita percaya karena Yesus ini udah absah sekali, disaksikan dan memang tidak dibantah eksistensinya. Penggenapannya, perjanjian apa yang dia genapi dari perjanjian lama, sehingga ketika dia berbicara akhir zaman ya kita percaya gitu. Ya, demikian. Ya, thank you bro untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video hari ini? Silakan bro. Iya, pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Bapak yang tadi telah bertanya dengan sopan. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat menghargai bagaimana kita berdialog dengan baik antar agama, lintas agama. Ya, ini kita hanya ada perbedaan-perbedaan, tetapi bukan berarti kita menghilangkan kualitas kita sebagai orang yang memiliki keyakinan atau memiliki agama. Karena kalau kita lihat sendiri, di komen-komen di Bincang Teologi juga banyak sekali komen dari orang Islam yang komennya menurut saya kurang patut bahasanya. Gitu ya, menurut saya kurang patut bahasanya dan kita nggak pernah bahas ya Ki ya. Karena ya ini menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan yang baik bahwa di lintas agama ya saya sangat apresiasi itu. Dan untuk saudara-saudara seiman juga ya yang kita harapkan adalah terus-menerus berada di dalam pembelajaran firman Tuhan supaya semakin tumbuh. Ya, thank you bro untuk hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.